tersenyum termasuk juga ibadah. Benar ya. Ya ketika kita tersenyum sama orang lain, hati kita gimana? Nah, senang, bahagia pokoknya mah. Iya. Apalagi kalau disenyumin ya. Iya, beda cerita lah. Oke. Apalagi yang si dia yang senyumnya kan. Bener ya. Endorfinnya langsung meningkat. Langsung. Semangatnya, full pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi atau malam, tergantung bagi yang menonton video ini kapan ya. Hari ini kita berada di studio yang baru ya. Pada podcast episode kedua ini alhamdulillah MI Afisal sudah punya studio baru ya. Pada episode 2 ini kita kedatangan salah satu pengajar juga ya di MI Afisal. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk salah satu tamu kita ya. Langsung aja mungkin perkenalan ya dari bintang tamu spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denhanjali Rusmana, kelahiran Kota Tasikmalaya, sekarang berdomisili di Kota Cianjur, dan alhamdulillah ikut juga mengajar di sini. Pak Denny ya. Pak Denny ya namanya, Pak Denny Rusmana. Pak Denny Rusmana. Kalau boleh tahu nih Pak Denny selain jadi pengajar di MI Afisal, profesi sehari-harinya sekarang sebagai apa sih Pak? Alhamdulillah saya sekarang ini sedang bergelut di dunia kesehatan Islam, salah satunya sebagai terapis. Iya. Mungkin ini salah satu hal yang menarik ya untuk kita obrolkan. Pak Denny ini bekerja sebagai atau profesinya sebagai terapis dalam ilmu kesehatan Islam. Ngomong-ngomong nih Pak, untuk menjadi seorang terapis ini apa saja sih langkah-langkah yang harus dilalui supaya bisa dapat profesi sebagai terapis ini gitu. Pelajaran hal pertama dalam ilmu kesehatan Islam, khususnya untuk menjadi terapis ya. Yang pertama kita harus mengokohkan tauhid ya. Karena setiap pekerjaan kita di dunia ini dilandaskan kepada ketauhidan kita yang benar ya. Supaya niat kita juga lurus. Apa yang kita lakukan menjadi ladang amal ibadah ya. Terus yang kedua untuk menjadi terapis ini yaitu adalah ukhuwah kita ini dari persaudaraan kita sesama muslim atau rasa empati kita kepada sesama muslim ya. Karena yang saya temukan ketika saya di lapangan itu kita enggak selalu menemukan orang-orang yang yang mampu. Ada kalanya mereka udah kesehatannya sedang terganggu, ekonominya juga susah, masalahnya banyak. Contohnya mereka punya hutang, punya ini, punya itu, masalahnya. Uhwah ya. Dalam uhwah ini kita niatkan ketika kita mengobati seseorang ini adalah untuk menjalin persaudaraan ya. Kalau yang saya biasa lakukan ketika saya bertemu orang yang tua, saya anggap dia sebagai ayah atau ibu saya. Ketika sesama, saya anggap kakak atau apun adik. Karena dengan rasa persaudaraan itu, maka kita akan bisa merawat seseorang dengan sepenuh hati. Oke. Panjang juga ya penjelasannya dan bisa dibilang sangat sulit sebetulnya kalau semisalnya kita mau jadi terapis. Tapi kalau semisalnya ini kaitannya dengan ketauhidan kita ya teman-teman gitu, dengan pribadi kita. Kemudian mungkin kalau semisalnya dokter ya dalam ilmu kesehatan umum tentu saja ada sekolahnya. Nah menjadi seorang terapis ini ada nggak sih Pak sekolahnya gitu? Untuk menjadi seorang terapis ini sekolahnya ada ya. Ada. Contohnya seperti di BRC ya. Itu ada sekolah pesantren BRC itu sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan, ada yang 3 bulan. Kalau saya sendiri dulu, saya banyaknya langsung berkhidmat kepada guru. Karena dulu jarang sekali ada pelatihan-pelatihan seperti sekarang yang menghasilkan sertifikatnya. Kalau saya dulu bertemu seorang ahli pijat, saya silaturahmi, saya utarakan keinginan saya
yang akhirnya dia menerima saya, tapi saya sebagai penghidmat. Ketika dia kemana-mana saya bantu dia. Begitu juga saya belajar bekam, saya belajar khidmat kepada dia sampai saya diajak ke Malaysia berkhidmat 13 bulan di sana. Ke Malaysia dong. Udah ke Malaysia, saya aja belum. Udah ke Malaysia. Tapi bener ya, bener-bener pengalamannya sungguh luar biasa dari Pak Denny ini. Ya, khidmat kepada guru dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu Pak, di Malaysia itu 13 bulan ngapain aja? Di sana saya belajar ya, belajar tentang ilmu pengobatan dan juga belajar tentang ilmu kehidupan. Pengobatan kehidupan. Jadi bukan hanya pure tentang kesehatan tapi kehidupan juga. Tapi kalau nggak salah, kalau ya ini mah kan biasanya kalau kita sakit nih ke dokter, oh pusing, kasih obat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya datang ke terapis pusing nih, udah mah kita diobatin, terus juga dikasih seperti hanya amalan. Biasanya kayak gitu kan? Biasanya ya katanya ya. Karena bisa melihat hal apa ya? Kayak katanya kayaknya kita tuh bukan hanya sakit dari segi fisik gitu kan, bisa saja dari kita banyak pikiran apa. Bener gak sih Pak bisa kayak gitu gitu? Iya, karena dalam dunia terapis ini kita memandang penyakit itu beda dengan di medis ya. Yeah. Kalau menurut medis kan penyakit itu berasal dari kuman, bakteri, virus ataupun patogen ya. Okay. Tapi kalau di dunia terapis lebih daripada itu. Karena apa? Ketika kita ingin mengetahui satu jenis penyakit dari seseorang, maka kita harus mengenal seluruh kepribadian orang tersebut. Ya, karena sehat menurut ilmu kesehatan Islam yaitu orang yang tidak punya masalah dengan Tuhannya, dengan lingkungannya dan dengan dirinya. Jadi ketika kita menemukan satu orang yang sakit, maka kita harus mengenal seluruh pribadinya. Apa ibadahnya gimana, dan kepada tetangganya gimana, kepada dirinya sendiri gimana. Ya. Karena yang terjadinya penyakit itu bukan hanya terjadi di fisik, tetapi kadang di jiwa ataupun ruh. Kayak gitu. Ternyata sakit itu bukan hanya sakit fisik aja, bisa aja dari hati kita gitu ya, iya. Dari hati, kebencian kita terhadap orang lain, ketaatan kita ibadah kepada Allah gitu kan ya. Bisa saja itu jadi penyakit bagi kita kalau misalnya memang kita sendiri tidak taat beribadah, kita tidak hablum minanas mungkin ya, menyayangi terhadap sesama gitu. Sering ngegibah bisa jadi penyakit gitu kan ya Pak. Nah, tapi ngomong-ngomong kalau dalam cakupannya nih Pak, cakupan dalam ilmu kesehatan Islam ini ada apa aja sih cabang atau jenisnya gitu dalam hal pengobatannya gitu? Boleh tahu? Dalam ilmu pengobatan Islam ini ya, guru saya pernah berkata, jadikanlah Al-Quran sebagai obat pertamamu. Yang pertama yang jelas Al-Quran ya. Bahkan dalam dunia ruqyah, Al-Fatihah itu adalah surah syifa disebutnya, surah pengobatan gitu. Pengobatan iya. Bahkan para sahabat juga Rasulullah bahkan pernah melakukan istilahnya pengobatan dengan Al-Quran. Kalau dalam bahasa umumnya disebut ruqyah lah ya. Ruqyah. Itu yang pertama dalam pengobatan Islam. Karena apa? Sebelum kita melakukan hal-hal syariat, kita harus kepada hakikat dulu, bahwa yang memberikan penyakit ini adalah Allah dan yang akan menyembuhkan juga adalah Allah ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kembalikan dulu tauhid seseorang kepada Allah. Jangan sampai orang yang kita ngobatin, yang niatnya kita menolong, malah menjerumuskan dia kepada kemusyrikan ya. Karena mungkin kita niat menolong dia, menghilangkan sakit dia, tapi mungkin dia malah bergantung kepada kita. Kebanyakan yang saya temukan ya seperti itu. Dikit-dikit tolong saya, dikit-dikit SMS kenapa saya. Akhirnya secara tidak sadar mereka bergantung kepada kita. Nah, jadi tugas kita sebagai terapis yang pertama adalah menyadarkan mereka bahwa sesuatu yang terjadi entah sakit ataupun sehat adalah atas kehendak Allah. Yang selanjutnya baru kita mengenal kepada pribadi dia terhadap lingkungan ya. Bagaimana hubungan dia dengan keluarga, bagaimana hubungan dia dengan dengan teman, dengan saudara. Setelah itu baru kita kepada teknis pengobatan. Teknis pengobatan. Iya, teknis pengobatan kita yang pertama ya tetaplah segala sesuatu harus diawali dengan diagnosa. Pertama yang mungkin kita lakukan tentang diagnosa ini yaitu
dari apa? Kalau dalam dunia terapis ya ada namanya lidetara, lihat, dengar, tanya, raba. Ya, kita lihat dulu apa semangat dia, kejiwaan dia. Kalau dalam ininya apa? Sebutnya psikologisnya. Ya, terus gerak-gerik dia, dari semua kita lidah dia. Terus tanya kita tanya tentang hubungan kepada keluarga, tanya pekerjaan karena mempengaruhi juga ya. Terus tanya keturunan juga. Terus selanjutnya kepada perabaan. Kita raba tentang, bukan raba-raba yang enggak ini ya. Enggak beda lagi. Tapi raba-raba kepada nadi. Ya. Kadang kepada apa yang dia rasakan tentang rasa sakit kan. Karena ketika kita meraba, contohnya dia sakit pundak, kita pegang sedikit udah dia makin sakit, berarti udah kita bisa menyimpulkan itu sindrom panas. Tapi ketika kita pegang dia merasa enak, enak di sini, berarti udah menyimpulkan itu penyakit, berarti bersindrom dingin. Jadi enak ketika kita tahu penyakitnya sindrom panas, udah kita kasih yang dingin obatnya. Ketika penyakitnya sifatnya dingin, kita kasih yang panas. Karena sebenarnya dalam hal pengobatan itu sangat mudah ya. Karena apa? Kita tinggal lihat aja jenis penyakitnya. Kalau penyakit lebih kita kurangkan, penyakit kurang kita tambahkan. Penyakit panas kita dinginkan, penyakit dingin kita panaskan. Cuma begitu. Bener ya, banyak. Panasnya dikompres gitu. Panasnya dikompres, kurang darah tambah darah. Iya, emang seperti itu. Simpelnya begitu gitu. Oke, terus kalau jenis kan tadi tahapan cakupan barunya Pak. Nah, jenis pengobatan kan kalau misalnya beda-beda ya. Kan kalau kita tahu dalam ilmu kesehatan Islam itu ada beberapa metode kayak bekam, terus gurah mata. Ada apa aja sih Pak cakupannya gitu untuk teknis pengobatan itu di sana? Teknis pengobatan dalam ilmu Islam dunia pengobatan Islam ini banyak sekali sebenarnya. Tergantung kita melihat dari sisi mana. Yang saya temukan dalam dunia pengobatan sebenarnya semuanya sama ya, entah medis, entah holistik ya, atau pengobatan Islam. Itu ada 3 tahapan sebenarnya. Yang pertama ada teknik pengobatan itu cleansing, pembersihan ya, yang mencakup pada detoksifikasi ya, racun dalam tubuh kita, ataupun istilahnya pembersihan dari zat-zat yang tidak berguna dalam tubuh kita. Itu bisa dilakukan dengan bekam, dengan terapi lintah, dengan terapi fasdu ataupun herbal. Yang kedua teknisnya itu adalah balancing, penyeimbangan ya. Karena penyakit terjadi karena ketidakseimbangan ya. Entah tensinya yang kurang atau tensinya yang lebih, entah kadar gulanya yang lebih ataupun yang kurang, entah kolesterolnya yang lebih ataupun yang kurang ya. Tugas kita adalah menyeimbangkan. Nah, yang ketiga cakupnya adalah powering, penguatan. Mungkin mungkin penyakitnya jenisnya kelemahan atau kelebihan. Ya. Jadi kalau kita penyakitnya lemah, ya udah tinggal tambahan. Contohnya kita penyakit kekurangan nutrisi atau kekurangan darah, nggak usah dibekam. Kalau dibekam pingsan. Karena dibekam mah keluarin darah. Iya, gitu karena ya. itu bekam itu dia unggul di ranah cleansing. Pembersihan. Iya, gitu. Pembersihan. Bersihan darah kotor gitu ya. Bukan darah muda ya. Darah biru. Kamu daun muda. Oke, terus kalau ini kalau di ilmu kesehatan Islam ada akupuntur Pak? Ada juga akupuntur. Ya. Sama klinik tongpang bagusan mana? Kalau teknik sebenarnya kita tergantung kepada jam terbang kita. Jam terbang, Iya. jam terbang. Karena mungkin mereka unggul di satu sisi, kita juga unggul di satu sisi. Mungkin klinik tongpang unggul di pengobatan jasad, kita unggul di pengobatan hati. Raga gitu ya. Tapi kalau kita cermati dari tadi ya obrolan dalam ilmu terapis, apalagi ilmu kesehatan Islam bukan hanya mencakup raga saja ya Pak ya, tapi jiwa juga sebetulnya dibersihkan dulu, jiwana dulunya yang harus dibersihkan gitu ya. Pembersihan jiwa itu lebih utama. Lebih utama ya. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik semuanya. Jika segumpal daging itu buruk, maka buruk semuanya. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Al-qalbu, hati. Hati ya.
Jadi jaga hati kita masing-masing ya teman-teman Jagalah ya. hati. Nah, bener eta ya lagunanya jagalah hati gitu. Oh, nah ini juga lupa ya, kita ada satu produk gitu kan ya, produk herbal mungkin ya ini Pak ya. Nih apa ini Pak kalau bisa pengen tahu nih? Kalau ini sejenis sabun, ini untuk obat-obat luar lah. Untuk apa di luar badan, ini sejenis sabun, tapi punya kelebihan masing-masing lah. Ini ada sabun korpal, ya, yang terbuat dari arang alami. Oh dari arang. Ya, ini dari daun mimba, ada yang juga kalau yang itu ini dari daun bidara. Ini dari buah merah. Sebenarnya banyak sih jenisnya. Kalau ini apa Pak? Nah, Kalau ini sejenis gurah mata ya. gurah Karena mata. yang saya temukan di lapangan sekarang banyak orang-orang yang masih muda tapi matanya udah pada rusak. Iya ya. Karena kebanyakan main gadget kali ya Pak ya. Ya, salah satunya Salah itu. satunya itu ataupun juga kebanyakan main di jalan ya Pak ya. Tapi kebanyakan kan intinya ya yang cepat merusak mata kita itu adalah pertama ketika tubuh kita kekurangan nutrisi. Oke. Sip. Kenapa? Karena ketika tubuh kita kekurangan nutrisi, jangankan hanya mata, organ lain pun akan cepat rusak. Karena apa? Setiap saat tubuh kita ini didaur ulang. Contohnya sel darah merah itu 120 hari harus didaur ulang. Contohnya bahkan dari organ terkeras kita, tulang pun itu ada yang diganti setiap 2 hari sekali. Jadi ketika kita mau mengganti kerusakan tersebut tapi bahannya nggak ada, sedangkan bahannya di mana? Di mana Pak? Didapatkan dari apa yang kita makan. Oh iya betul. Karena tubuh kita ini terbentuk 80%-nya dari apa yang kita makan. Sedangkan lihat sekarang pola konsumsi masyarakat udah bergeser. Benernya Pak ya, junk food makanannya itu. Nasi jarang, seblak aja terus ya. Artinya namanya aja udah junk food. Junk food makanan siap saji, burger gitu. Kalau itu mah fast food. Kalau junk food apa? Junk itu apa? Oh, junk mah yang ini, yang mie instan gitu kan? Ya, artinya apa junk itu? Junk apa emang? Sampah. Oh. Berarti kita makanan sampah. Aduh, mana? Gitu. Banyak sekarang saya lihat juga, ini anak-anak kok jadi tukang lekdut semua sekarang. Apa yang mereka apa yang mereka makan semuanya sampah. 4 sehat 5 warga. Nah, itu. Tetapi ya itu kadang mereka mengenyangkan perutnya tapi tubuhnya kelaparan. Iya, benar. Apa yang mereka makan mungkin membuat mereka kenyang di perut tapi ke tubuhnya kekurangan nutrisi. Makanya saya banyak menemukan di lapangan orang-orang yang kelihatannya sehat tapi sebenarnya mereka belum sakit. Belum sakit. Iya. Gitu. Terakhir mungkin Pak ini mah. Tips and trick gitu dari Bapak supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan baik jiwa maupun raga gitu kan. Biasanya kalau raga kan ya makanan yang sehat gitu, minuman-minuman yang baik, jangan yang bersoda tapi untuk plus dengan jiwa gitu Pak ya. Ya, untuk tips dari saya ya, kita kembali ke konsep awal bahwa yang namanya sehat itu orang yang tidak punya masalah dengan Tuhannya, dengan lingkungannya, dan dengan dirinya. Ya tinggal kita kokohkan aja pendirian itu bahwa bagaimana cara kita tidak punya masalah dengan Tuhan. Ya. Apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, kita harus mengetahui tujuan apa kita diciptakan di dunia ini. Ya, salah satunya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, dan zakat aja, tetapi banyak sekali, ya, menolong orang, ya, terus membantu teman, menghormati orang tua, menghormati guru itu termasuk ibadah. Tersenyum termasuk juga ibadah. Benar ya. Ya ketika kita tersenyum sama orang lain, hati kita gimana? Nah, senang bahagia Pak emang. Iya. Apalagi kalau disenyumin ya. Iya, beda cerita lagi. Apalagi yang si dia yang senyum ya kan. Bener ya. Endorfinnya langsung meningkat. Langsung. Semangatnya, full makanya. Terus kembali lagi ya, ketika tips kita ingin sehat, yaitu yang pertama jaga hati kita, yang kedua jangan sampai ada masalah dengan lingkungan. Ya,
Jangan sampai ada masalah. Kita ingin sehat, tapi lingkungan kita tercemar dari segala lini. Bagaimana mau sehat? Itu adalah sesuatu yang hal mustahil kan? Kita ingin sehat, buang sampah sembarangan. Nah, benar. Kita ingin sehat, mencemari lingkungan sembarangan, entah dengan asap rokok, entah dengan kelakuan kita, menebang pohon seenaknya. Iya, betul. Terus yang ketiga, tips dari saya yaitu jika kita ingin sehat, jangan punya masalah dengan diri sendiri. Bagaimana? Yaitu kalau dalam bahasa agama mah dolimun nafsi, jangan sampai kita berbuat dolim pada diri sendiri, kan? Ya. Waktunya tidur tinggal tidur, waktunya makan tinggal makan, waktunya main-main, waktunya sholat, udah. Iya, mau waktu tidur main game nyawanya. Sekarang yang jadi masalahnya itu waktunya tidur malah bangun, waktunya bangun malah tidur. Nah, itu yang jadi masalahnya. Jadi kalong ya, Pak, ya jadi jelema. Insya Allah kalau kita menjalankan 3 perkara tersebut, insya Allah sehat jiwa, raga, jasmani. Amin. Jadi gitu ya tips and trik dari Pak Denny gitu selaku pengajar dan juga punya profesi sebagai terapis juga ya. Semoga podcast kali ini atau obrolan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, kalau misalnya dari kalian ada yang mau coba untuk dicek kesehatannya gitu oleh Pak Denny, bisa datang langsung ya Pak? Bisa, ke mana Pak? Ke rumah rehab Yapisal. Rumah rehab Yapisal atau klinik Yapisal. Di mana tempatnya? Di Ciajag ya. Di Pasir Ayam. Tepatnya cari aja Komplek Yayasan Ali Selaya atau Yapisal. Di sana langsung di depan itu ada ya klinik rehab Yapisal. Nah, di sana juga banyak tersedia seperti hanya obat-obatan herbal, juga ada ahli terapisnya juga di sini Pak Denny ya. Kalau nggak percaya nanti main aja ke sana, piagamnya banyak ya. Di sana udah ada terpampang ya. Dari ceritanya juga 13 bulan di Malaysia belajar terapis. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak ya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.